Ada yang doa tolak bala, Ustaz. Gini, Ustaz. Tolak Gimana? Enggak, biasa kan gini kan pas minta gitu kan. Ah. Pas dia meminta apa namanya? Eh, Dijauhkan dari bala. dijauhkan. Gini dia. Nah, gini, Ustaz. Iya, benar kalau tuh. itu memang nggak ada sunnahnya. Oh. Nggak ada Ini sunnahnya. nggak ada sunnahnya yang kemudian masyarakat Indonesia ini ya, secara umumnya Ah. ada doa tolak bala kemudian tangannya ditolak, nggak ada. Oh, Itu batas logika saja. Oh. Kalau dalilnya ada, nggak ada yang kemudian mentolak bala, dan itu bentuk permohonan agar dijauhkan. Allahumma ini a'udzubika misalnya, nggak dengan kemudian begini. Oh, gitu. Misalnya mau masuk kamar mandi, ya kan? Doa agar dijauhkan dari pengganggu baik jin laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kan nggak mungkin kemudian kita masuk kamar mandi gini, ya kan? Dan juga kan tidak disunahkan untuk diangkat. Iya Jadi sih. itu bentuk doa yang kemudian menunjukkan kadang-kadang kita tanpa mengangkat juga boleh. Oke, gitu Ustaz. Nah, Masya Allah Pak Ustaz. Nah, kebiasaan kita juga kita melihat ketika berdoa Ustaz, selesai berdoa kita mengusap wajah. Oh iya. Amin. Itu bagaimana? Oh ya, mengusap wajah ini ada 4 hadis. Pak Hadis. 4 hadis. Yang pertama dari Tirmizi, dari Imam Ahmad, kemudian dari Ibnu Majah, dan satu dari Abu Daud kalau nggak salah, yang hilaf saya. Nah, semuanya ini derajat hadisnya adalah dhaif. Nggak ada yang sahih satupun, tidak ada yang benar. Dalam artian dia lemah semuanya. Apakah kemudian ta'addudur riwayah? Maka dikatakan tidak. Pada bab ini tidak ta'addudur riwayah. Atau kemudian banyaknya, ada dalam ilmu hadis dikatakan kalau sudah banyak jalur, kemudian dia naik menjadi hasan li ghairihi, atau hasan li dzatihi namanya. Nah, ini apakah kemudian naik menjadi hasan? Kata para ulama enggak. Maka para ulama menganjurkan tidak mengusap wajah setelah berdoa. Karena derajat hadisnya di sini semuanya lemah, 4 lemah. Nah, itu dia. Jadi dianjurkan tidak ada satu disyariatkan ketika kita selesai berdoa kemudian kita mengusap wajah kita atau mengusap wajah dengan tangan dulu. Itu enggak ada. Nah, Pak Ustaz, masih pembahasan tentang doa nih. Apakah bagian dari sunnah ketika kita mendengar orang lain berdoa lalu kita ikut mengaminkan, Ustaz? Mengaminkan itu boleh. Boleh. Dari mengijabah doa mereka ketika mereka berdoa, bolehkah kita mengaminkan? Boleh. Secara hukum boleh. Juga bahkan kita mendoakan mereka secara zahril ghaib juga mustajab. Dalam artian kita mendoakan Pak Slamet. Pak Slametnya nggak tahu. Bolehkah? Boleh. Atau dia meminta, kita lihat dia meminta, kita kemudian kita katakan amin. Bolehkah? Boleh. Dan itu disunnahkan juga. Ada beberapa dalil yang kemudian para sahabat juga mengaminkan atas orang yang memohonkan sesuatu. Oh, begitu.